88.4 Voice of Manalita. Information for all of you. Voice News, the voice of Manarita. Suara informasi untuk Anda. Pemerintah resmi menetapkan batas tertinggi harga tes COVID-19 dengan metode swab PCR. PPKM dilonggarkan, restoran batasi 30 menit saat makan di tempat. Liga 1 2021 akan digulirkan pada 27 Agustus mendatang. Halo, selamat siang pendengar. Anda mendengarkan program Voice News 88,4 FM Voice of Manarita. Hari ini edisi Rabu 25 Agustus bersama saya Adam Yunandeas Dan saya Erika Damaiwanti. Kami akan menyajikan berbagai informasi aktual dari berbagai daerah di Indonesia. Inilah Voice News selengkapnya. Voice News, the voice of Manarita. Suara informasi untuk Anda. Kita awali berita pertama pendengar. Pemerintah resmi menetapkan batas tertinggi harga tes COVID-19 dengan metode swab PCR. Penurunan harga tes COVID-19 ini diharapkan dapat memperbanyak jumlah tes untuk mendeteksi penyebaran virus corona. Untuk informasi selengkapnya sudah ada reporter kami Melia Putri yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silahkan Melia. Baik, terima kasih Erika. Saat ini saya berada di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah resmi menetapkan batas tertinggi harga tes COVID-19 dengan metode swab PCR pada tanggal 16 Agustus 2021. Untuk saat ini, harga acuan tertinggi tes PCR di Jawa dan Bali sebesar Rp495.000 dan di luar Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp550.000. Sebelumnya, pemerintah menerapkan batas tertinggi tes swab PCR maksimal sebesar Rp900.000. Penurunan harga tersebut ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan telah disepakati bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Qadir. Kenapa baru sekarang? Dan apa saja menyebabkan harga turun misalnya? Ya, ini disebabkan oleh karena adanya penurunan daripada harga-harga regen dan bahan habis pakai. Jadi pada tahap-tahap awal memang harga-harga regen yang kita beli itu kebanyakan adalah harganya masih tinggi. Sehingga kita tetap mengacu kepada harga tersebut. Termasuk juga bukan cuma regennya saja, tetapi juga barang medis habis pakainya juga masih mengacu kepada harga pada tahap awal-awal terjadinya pandemi. Dengan adanya penetapan tersebut, Kementerian Kesehatan mengimbau Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi pada tes swab PCR. Dari Jakarta, Melia Putri kembali ke studio. Baik, terima kasih Melia atas laporannya. Saudara, Anda masih bersama kami di Voice News. Demi mengurangi mobilitas masyarakat selama PPKM level 4, kepolisian di DKI Jakarta menerapkan kembali kebijakan ganjil genap. Selama pemberlakuan kebijakan ini, kepolisian terus melakukan kajian agar mobilitas masyarakat dapat terus ditekan. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada reporter kami Putri yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Putri. Baik, terima kasih Adam. Kebijakan ganjil genap selama PPKM level 4 di Jakarta telah berlangsung hampir sepekan. Meski belum ada kepastian perpanjangan ganjil genap, polisi telah melakukan sejumlah evaluasi. Di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan salah satu yang kini dikaji adalah penerapan sanksi tilang. Pelaksanaan ganjil genap selama hampir sepekan ini, polisi memang tidak menerapkan tilang, melainkan hanya memutar balik kendaraan yang melanggar. Penegakan hukum kan ada rambunya. Nah, rambunya dulu itu kan jam 6 sampai jam 10, terus jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah, itu kan harus kita rubah dari jam 06.00 sampai jam 20.00. Tentu kalau misalnya itu diberlakukan, itu cukup membantu bagi kami. Jadi kami tidak perlu taruh orang di mulut, cukup kita melakukan patroli saja. Ketika ada yang melintas, kita masalah bisa melakukan penindakan dengan tilang. Tapi
Ini kita kaji dulu efektivitasnya, kemudian kita koordinasi dengan stakeholder terkait, karena kan nanti ini juga akan menambah beban, akhirnya anggota juga harus melakukan penilangan, berinteraksi dan sebagainya. Untuk penerapan sanksi tersebut, polisi kini tengah memastikan sarana dan prasarana rambu di kawasan ganjil genap. Jika telah lengkap, nantinya sanksi bagi pelanggar tersebut bisa dilakukan secara manual atau lewat sistem kamera ITLE. Selain mengkaji perihal sanksi pelanggaran, polisi kini tengah mempertimbangkan penambahan titik pemeriksaan ganjil genap di Jakarta. Saat ini tercatat ada 8 titik pemeriksaan selama PPKM level 4 di ibu kota. Dari Jakarta, Putri kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri atas laporannya. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Kasus harian COVID-19 di Indonesia saat ini mengalami penurunan signifikan, sehingga pemerintah resmi melonggarkan kebijakan pembatasan sosial. Benar Adam, di peraturan yang terbaru ini, setiap pengunjung restoran yang makan di tempat diharuskan tidak lebih dari 30 menit. Dan baiklah, untuk mengetahui informasi selengkapnya bagaimana implementasi peraturan ini di lapangan, sudah ada rekan kami Ulfi yang akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Ulfi, silakan. Baik, terima kasih Adam. Saat ini saya berada di restoran Cikini, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Di masa PPKM level 4 ini, pemerintah memberikan kelonggaran untuk makan di tempat dengan membatasi waktu 30 menit dan jumlah pengunjung maksimal 25%. Aturan tersebut disambut positif oleh para pemilik usaha restoran. Kadek Herdian mengaku bersyukur dengan adanya kelonggaran selama PPKM. Kalau dari saya sih sudah lebih mending karena kita masih diizinkan untuk berdagang. Setidaknya untuk hariannya tetaplah dapat gitu, ketimbang yang sebelumnya harus tutup sama sekali kan. Jika sekarang dibatasi 30 menit, oke juga sih daripada enggak kan sama sekali. Pengunjung sudah senang karena diperbolehkan makan di tempat meskipun ada beberapa aturan protokol kesehatan, seperti satu meja maksimal hanya diisi 2 orang. Hal tersebut dikatakan oleh pengunjung restoran Muhammad Abdullah. Pertama tentu senang, cuman untuk kesehatan dan kebaikan bersama, ya kita ikutin aturan prokes itu 20%, duduk sendiri di satu meja gini, nggak ada rame-rame. Ya mudah-mudahan kita hanya bisa berusaha ya, berusaha ikhtiar saja. Ya mudah-mudahan kita terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Restoran diizinkan buka sampai pukul 6 malam. Diharapkan masyarakat selalu menjaga protokol kesehatan selama makan di restoran. Dari Jakarta, Ulfi Aisyah kembali ke studio. Baik, terima kasih Ulfi. Saudara, berita tadi adalah berita utama Voice News, tetap di 88,4 FM Voice News, Voice of Manarita. Voice News, the voice of Manarita. Suara informasi untuk Anda. Sini. Mau kemana? Adek, tunggu dulu, ada yang ketinggalan. Bentar, Ma, mau kejar Miau. Adek, ini loh, jangan lupa pakai masker dulu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. 88.4 Voice of Manarita. Information for all of you. Informasi selanjutnya pendengar, harga daging ayam di Pasar Manis Purwokerto selama PPKM ini naik tajam. Pedagang menyebut kenaikan harga disebabkan daging ayam yang saat ini jumlahnya terbatas. Untuk informasi selengkapnya sudah ada reporter kami Nindah Rahmawati yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Nindah. Baik, terima kasih Erika. Ya, pendengar, kenaikan harga daging ayam di Pasar Manis meningkat hingga Rp23.000 per kilogram. Selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Purwokerto,
harga daging ayam di Pasar Manis mengalami kenaikan tajam, di mana sebelumnya berada di kisaran Rp16.000 per kilogramnya, namun saat ini telah mencapai Rp23.000. Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Manis, Imam Mahmudi, mengatakan, kenaikan harga tersebut disebabkan saat ini jumlahnya sudah tidak menumpuk dibandingkan bulan lalu. Penumpukan stok ini terjadi akibat menurunnya permintaan daging ayam di sejumlah rumah makan yang terdampak PPKM. Baik pendengar, saat ini saya sudah terhubung bersama Bapak Imam Mahmudi, salah satu pedagang daging ayam di Pasar Manis. Penurunan saat ini kan disebabkan stok daging ayam sudah tidak menumpuk. Beda sama bulan lalu waktu PPKM kan stoknya menumpuk, jadi harganya turun. Tapi wajar sih ini naiknya, karena naiknya nggak seberapa, masih di bawah 10 ribuan. Imam Mahmudi menambahkan kenaikan harga daging ayam yang terjadi selama PPKM ini masih dalam kategori wajar, karena naiknya tidak begitu drastis. Akan tetapi kenaikan ini tidak dibarengi dengan kenaikan harga daging yang lain seperti daging sapi atau kambing. Dari Purwokerto, Ninda Rahmawati melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ninda atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan kerumunan nampaknya semakin ditegakkan. Sama halnya dengan yang diterapkan di klinik gigi di Bintaro, Tangerang Selatan yang turut mengurangi kapasitas pengunjung sebanyak 50%. Untuk informasi selanjutnya sudah ada reporter kami Safira Aninda. Silakan, Safira. Baik, terima kasih Erika. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi skala berkunjungnya masyarakat membuat salah satu klinik gigi di Bintaro, Tangerang Selatan ini juga turut mengurangi skala berkunjungnya pasien. Karena klinik gigi memiliki tingkat penyebaran yang cukup tinggi akibat terdapat kontak langsung antara dokter gigi dengan pasien, serta penyebarannya juga dapat melalui alat-alat yang digunakan. Seperti keterangan Isbekti Handayani selaku manajer klinik gigi yang saat ini mengurangi skala pasien hingga 50%. Lalu juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada setiap pasien yang datang. Pertama-tama, pasien sebelum masuk ruang tindakan di-screening terlebih dahulu dengan mengisi form. Lalu pasien menggunakan APD, shower cap, serta cover sus yang sudah didesinfektan. Hal ini guna untuk mencegah penyebaran COVID, baik dari pihak klinik maupun pihak pasien. Ada 3 kriteria pasien yang diutamakan untuk datang ke klinik. Pertama adalah pasien dengan keluhan gigi berdenyut atau sakit kepala karena gusi bengkak. Yang kedua, pasien ortodonti yang memerlukan penanganan berkelanjutan agar gigi yang sudah dibraces tidak relapse. Dan yang ketiga, pasien anak-anak yang giginya sudah goyang dan tidak berani untuk dicabut sendiri. Saat ini seluruh pihak klinik gigi sudah melakukan vaksin tahap ketiga. Lalu bagi pasien yang ingin melakukan konsultasi rutin dapat dilakukan melalui online. Dan dengan adanya penerapan secara ketat seperti ini merupakan cara untuk mencegah penyebaran COVID yang berlebih, baik dari pasien, dokter, maupun tenaga kesehatan lain yang melayani. Dari Tangerang, Safira Aninda kembali ke studio. Baik, terima kasih Safira atas laporannya. Terima kasih pendengar, Anda masih setia mendengarkan Voice News. Berita selanjutnya datang dari dunia olahraga. Masa pandemi yang sangat menghambat semua aspek kehidupan tak terkecuali Liga Sepak Bola. Setelah penantian panjang, Liga 1 2021 akan digelar 27 Agustus mendatang. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada reporter kami, Alfreda Brian, yang sudah menyiapkan informasi selengkapnya untuk Anda. Brian, silakan. Baik, terima kasih Adam. Saat ini saya sedang berada di Jakarta, tepatnya di kantor pusat PT Liga Indonesia Baru. Saat ini sedang berlangsung pertemuan pengurus PSSI untuk membahas kelanjutan Liga 1 2021. Sudah setahun lebih, Liga Sepak Bola Profesional di Indonesia berhenti akibat pandemi COVID-19. Banyak pemain profesional yang banting setir mencari pekerjaan lain demi bertahan hidup. Praktis, 18 tim anggota Liga 1 banyak yang meliburkan skuadnya. Bahkan, beberapa di antaranya banyak yang memutus kontrak pemain hingga membubarkan tim karena kondisi keuangan tim yang tidak stabil. Akhirnya, setelah penantian panjang, Liga 1 2021 mulai menemui titik terang. Disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan bahwa Liga 1 2021 akan dimulai pada 27 Agustus mendatang. Alhamdulillah kepastian sudah muncul bahwa kita akan bergulir nanti
kompetisi Liga 1 musim 2021-22 itu insya Allah Jumat tanggal 27 Agustus ini akan kita kick off. Tempatnya di mana? Tentunya kita akan umumkan kemudian, karena ini berbeda situasi extraordinary. Kalau dulu udah pasti, sekarang kita melihat daerah hijau yang akan kita lakukan kick off tadi dan pertandingan berikutnya. Karena ini artinya dinamis ya, tidak statis atau bergerak daerah ini. Yang sekarang hijau tentunya kita mengambil data dari kementerian maupun pihak kepolisian. Liga 1 2021 rencananya akan digelar di daerah dengan zona rendah COVID dan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti menjalankan 3M, mewajibkan semua elemen tim untuk vaksin 2 dosis, dan menggelar pertandingan tanpa penonton. Semua elemen sepak bola nasional menyambut positif rencana digulirkannya kembali liga ini. Mereka juga berharap dengan adanya tontonan sepak bola akan meningkatkan imun tubuh dan mengurangi mobilitas keluar rumah, karena seluruh pertandingan akan disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta. Terima kasih, Alfreda Brian kembali ke studio. Baik, terima kasih Brian atas laporannya. Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada program Voice News hari ini. Jangan lupa dengarkan terus Voice News setiap hari, tentunya hanya di 88,4 FM. Saya Erika Damaiwanti dan rekan saya Adam Yunandeas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Voice News, the voice of Manarita. Suara informasi untuk Anda. .4 Voice of Manarita, information for all of you.